Anda kembali di Angus Pagi bersama saya Bremana Tenayan juga rekan saya Arista Hadi pemirsa dan kita ke informasi berikutnya. Akibat terbakarnya lahan di beberapa titik di wilayah Sumatera Selatan seperti Ogan Ilir dan juga Ogan Komering Ilir, kabut asap di kota Palembang kini kian mengkhawatirkan. Aktivitas warga pun kini semakin terganggu. Aktivitas masyarakat Kota Palembang kini merasa terganggu akibat kabut asap yang saat ini masih menyelimuti Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Terjadinya kabut asap ini lantaran masih adanya beberapa titik terbakarnya lahan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Sementara masyarakat Kota Palembang mengeluhkan kabut asap yang saat ini masih menyelimuti Kota Palembang, sehingga warga yang akan beraktivitas terganggu pernapasannya. Mirisnya lagi di tengah kepungan kabut asap yang makin pekat, para siswa tetap beraktivitas seperti biasa meski sangat mengkhawatirkan. Kabut asap ini mana kak? Apa? Tambah tebal ya? Ya. Jadi aktivitas kita terganggu nggak pagi ini dengan tebalan kabut asap ini? Pakai masker. Pakai masker ya? Ya. Oh, ya. Apa harapan itu kak untuk pemerintah kita ke depan? Supaya dibersihkan lah udara kira-kira itu. Warga berharap agar kabut asap tersebut segera berakhir. Sementara untuk para oknum yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja semoga segera dilakukan penangkapan dan diproses secara hukum oleh pihak berwajib. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan memeriksa 14 saksi untuk mendalami kasus kematian Brigadir Setio Herlambang. Para saksi ini termasuk sejumlah anggota Polri yang berada di sekitar lokasi kejadian di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Polisi akan memeriksa 14 saksi untuk mendalami kasus kematian Brigadir Setio Herlambang yang tewas tertembak di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Para saksi adalah orang yang berada di sekitar lokasi kejadian dan sejumlah anggota Polri. Sementara itu terkait penyebab kematian, dugaan sementara korban tewas akibat kelalaiannya saat membersihkan senjata api. Polisi memastikan tidak ada orang lain di TKP selain korban. Selain itu, hingga kini proyektil peluru belum ditemukan. Dari rekaman CCTV terlihat proyektil peluru menembus bagian kaca jendela kamar. Terkait aktivitas si korban dari mulai pagi hari menjelang siang sampai korban meninggal dunia. Rekaman samping memperlihatkan proyektil peluru saat meletus itu di rekaman CCTV berada pada pukul 12 lewat 39 menit 38 detik. Sebelumnya, Brigadir Setio Herlambang ditemukan tewas bersimbah darah di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya, Jumat lalu. Sepucuk senjata api jenis HS-9 tergeletak di sisinya. Senjata ini merupakan inventaris dinas. Korban diduga baru pulang sholat Jumat lalu membersihkan senjata api miliknya di dalam kamar. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah untuk diautopsi. Dari hasil autopsi terdapat luka tembak pada dada kiri yang menembus hingga jantung dan paru-paru. Usai diautopsi, korban dimakamkan di Kendal, Jawa Tengah. Korban pergi meninggalkan seorang istri yang sedang hamil besar dan satu anak laki-laki yang masih kecil. Keluarga korban berharap penyelidikan kasus ini berjalan adil dan transparan. Kemudian penyebab pasti kematian korban dapat segera terungkap. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kematian Brigadir Setio Herlambang masih menjadi misteri. Keluarga meminta agar kasus kematian diusut tuntas dan kepolisian transparan dalam menangani meninggalnya pengawal Kapolda Kalimantan Utara tersebut. Ya, dari keluarga ya ingin mas ingin tahu ya sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutupi. Harapan dari keluarga ya semuanya diusut secara terbuka, semuanya tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pemirsa, satu persatu warga Rempang mulai bersedia direlokasi untuk pengembangan proyek strategis nasional Rempang Eco City. Warga yang bersedia direlokasi menerima uang kompensasi untuk 3 bulan ke depan. Meski sempat menolak, satu persatu warga Rempang mulai menerima tawaran relokasi dari pemerintah terkait proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City. Salah satunya adalah warga Sembulang Angga Pratama. Angga dan keluarga memilih wilayah relokasi di Tanjung Banon, Rempang. Dibantu tim gabungan dari TNI Polri dan Pam BP Batam, semua barang milik Angga dinaikkan ke truk yang disediakan oleh BP Batam. Rencananya Angga dan keluarga akan menyewa sebuah rumah di perumahan Cipta Asri, Tembesi, Batam. Angga memilih menyewa rumah secara mandiri. Keluarga Angga pun menerima uang kompensasi sebesar Rp14 juta dengan total anggota keluarga 3 untuk 3 bulan. Warga berhak kembali mendapat dana kompensasi dengan jumlah yang sama sampai 3 bulan ke depan jika rumah yang dijanjikan belum selesai. Ya, jelas Bu ya, yang kita dengar sampai sekarang. Jadi untuk apa saya tunggu lama-lama lagi gitu. Lebih cepat lebih bagus. Artinya abang menerima relokasi? Terima bang, kalau nggak terima nggak bisa pindah kan gitu. Sebelumnya konflik Pulau Rempang mulai mencuat saat ribuan warga 16 kampung tua yang ada di Pulau Rempang, Batam menolak penggusuran menyusul ditandatanganinya kontrak antar pemerintah dengan investor. Data BP Batam, ada 4 kampung yang terkena proyek Rempang Eco City dengan total lahan sekitar 2.500 hektar. Pemerintah juga menargetkan pengembangan Rempang Eco City akan menyerap sekitar 306.000 tenaga kerja dengan target investasi mencapai Rp381 triliun pada tahun 2080. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Keinformasi lain pemirsa, pemilik Ayu Teras Resort ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus lift jatuh yang menyebabkan 5 pekerja tewas. Dari hasil penyelidikan terungkap, lift yang ada di lokasi tidak sesuai dengan standar dan tidak pernah diuji kelayakannya. Penetapan tersangka dilakukan usai penyelidikan yang dilaksanakan selama 3 pekan. Kedua tersangka adalah mekanik inklinator Mujiana dan pemilik resort Vincent Juwono. Mujiana ditetapkan sebagai tersangka karena tidak terdaftar sebagai ahli K3, elevator dan eskalator di Kemenaker. Padahal Mujiana lah yang merancang, membuat dan mengoperasikan inklinator di resort ini. Inklinator yang tidak sesuai standar menyebabkan tali seling baja putus dan menyebabkan korban jiwa. Sementara pemilik sekaligus pengelola Ayu Teras Resort menjadi tersangka karena tidak menguji inklinator yang digunakan. Vincent Juwono selaku owner yang langsung menggunakan lift inklinator tersebut. Sebelum lift inklinator dilakukan pengujian terlebih dahulu kepada ahli K3 untuk mengetahui apakah lift atau inklinator sudah sesuai standar atau layak dioperasionalkan. Sehingga akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh VJ menyebabkan adanya korban jiwa. Sebelumnya 5 orang meninggal dunia akibat lift jatuh di Ayu Teras Resort pada 1 September 2023 lalu. Lift yang terjun bebas ini merupakan jenis lift bertipe incline elevator yang diperuntukkan di luar ruangan dan digunakan oleh karyawan maupun tamu resort. Lift dengan panjang rel mencapai 65 meter ini diduga mengalami malfungsi di mana tali seling lift bergesekan dengan beton dekat lift hingga membuat kekuatannya melemah. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bacawa Pres Ganjar Pranowo telah mengerucut ke satu nama dan siap diumumkan. Nama jodoh Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kontemplasi menentukan jodoh Baca Pres Ganjar Pranowo telah usai. Nama calon pendamping Ganjar sebagai Bacawa Pres sudah ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sosok yang akan mendampingi Ganjar juga diklaim telah disepakati oleh seluruh parpol koalisi termasuk diskusi dengan Presiden Joko Widodo. Parpol koalisi pengusung Ganjar mempertimbangkan berbagai faktor. Tidak hanya elektabilitas, calon pendamping Ganjar juga memiliki jejaring yang luas. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam akun X PDI Perjuangan menyatakan nama pendamping Ganjar telah melalui proses kajian yang mendalam dan hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Hingga kini ada beberapa nama tersisa yang digadang-gadang sebagai calon kuat menjadi Bacawa Pres Ganjar Pranowo. Di antaranya adalah Erick Thohir yang namanya selalu ada di posisi puncak berbagai lembaga survei. Erick Thohir juga dinilai pantas mendampingi Ganjar karena telah terbukti dengan kinerjanya yang berhasil mereformasi BUMN. Selain Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno juga disebut berpeluang besar bersanding dengan Ganjar Pranowo sebagai Bacawa Pres. Sandiaga merupakan tokoh yang paling awal mengusung Ganjar Pranowo menjadi Baca Pres bersama Partai Persatuan Pembangunan. Sosok selanjutnya yang juga disebut pantas mendampingi Ganjar adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Emil dinilai memiliki komunikasi yang baik dengan semua kalangan. Ia juga dinilai sebagai sosok yang bisa diterima oleh semua pihak. Siapapun yang terpilih untuk mendampingi Ganjar sebagai Bacawa Pres, namanya kini telah berada di tangan Megawati dan akan segera diumumkan ke publik pada momentum yang tepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjawab isu tentang dua poros dalam Pilpres 2024. Puan menyatakan dua poros bukan suatu yang tidak mungkin. Kan sudah diputuskan bahwa pendaftaran Capres dan Cawapres itu tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober. Masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Ya, pembicaraan terkait dengan hal itu tentu saja kita buka lebar, berdiskusi, kita semua partai juga mempunyai hitung-hitungannya, apakah kalau dua poros akan menjadi lebih baik untuk bangsa dan negara, apakah kansnya dalam menyatukan bangsa dan negara ini sehingga tidak terpecah-pecah akan semakin lebih sedikit gitu kan, jadi baik untuk pesta demokrasi yang akan datang. Kita semua punya hitung-hitungannya, jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin dua poros itu. Namun siapa dan bagaimana yang itu tentu saja harus dipertimbangkan kembali. Permohonan uji materi terkait batas usia Capres dan Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun terus bermunculan ke Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam Mahfud MD menilai kewenangan MK hanya membatalkan suatu aturan yang dinilai melanggar, bukan membuat aturan baru. Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD angkat bicara terkait dengan permohonan uji materi batas usia Capres dan Cawapres yang dilayangkan sejumlah elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Mahfud menilai kewenangan MK hanya sebatas membatalkan suatu aturan yang dinilai melanggar aturan lain, bukan membuat aturan baru. Sebab yang berwenang mengubah suatu aturan adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah.
Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif legislator, artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Nah, kalau itu dipersoalkan, minimal harus 35, maksimal 70. Itu siapa yang boleh menentukan? Bukan MK. Itu open legal policy, artinya harus DPR. Itu teori hukumnya. Ketika MK lahir pertama kali di Austria tahun 1920, Hans Kelsen membentuk pengadilan itu di Wina dengan dalil MK itu adalah negatif legislator, sedangkan parlemen adalah positif legislator. Dia yang membuat, MK yang membatalkan. Kalau sebelumnya, sejumlah parpol, kepala daerah hingga mahasiswa mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon meminta batas usia capres dan cawapres yang sebelumnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Mereka menilai kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seseorang. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta untuk menjaga persatuan selama pemilu nanti. Meskipun berbeda calon pemimpin, namun jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan. Yang harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pembelahan dan perpecahan. Agar terus terjaga suasana yang damai. Agar juga pembangunan di desa juga terus bisa berjalan, tidak terganggu karena urusan politik. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo, silahkan. Mau milih Pak Anies, silahkan. Mau milih Pak Ganjar, silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar. Nggak perlu diributkan. Menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada, itu juga wajar biasa. Oh, calonnya 3, masa minta menang semua? Berikutnya pemirsa, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Baldatun Taibatun di Banda Aceh. Silaturahmi ini untuk mendukung pendidikan para santri. Di sela kunjungan kerjanya ke Aceh, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono bersilaturahmi ke Yayasan Panti Asuhan di Kecamatan Ule Kareng, Banda Aceh, Aceh. Kedatangan Muhammad Mardiono untuk bertemu para santri yang didominasi kaum duafa dan yatim piatu. Muhammad Mardiono menyebut Yayasan Panti Asuhan harus terus didukung karena diamanatkan undang-undang yang merupakan tanggung jawab negara. PLT Ketua Umum P3 yang juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, ini juga memberikan semangat kepada para santri. Bagian ya dari menyokong tugas negara ya untuk menjalankan misi bahwa kaum duafa dan anak yatim piatu itu menjadi tanggung jawab negara. Para tengku, para ustadz, para kiai, yaitulah antara ulama dengan umarok yang ini bagian dari kekuatan besar negeri ini. Mohonlah dilihat-lihat kami selalu, mudah-mudahan jadi lancar pendidikan kami di tempat ini. Pemirsa, memiliki banyak situs sejarah dan budaya Kabupaten Rembang di Jawa Tengah menjadi salah satu pusat wisata religi di Indonesia. Dan kini Kabupaten Rembang memiliki satu destinasi wisata religi baru, yakni Museum Islam Nusantara yang menyimpan banyak kisah perjalanan Muslim di Nusantara.
Pengguntingan pita oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjadi penanda dibukanya Museum Islam Nusantara di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Museum yang terdiri dari 3 lantai ini bercerita mengenai sejarah panjang masuknya Islam ke Nusantara, hingga akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Museum Islam Nusantara di Masjid Jami Lasem ini adalah program kolaboratif yang nanti akan kami amplifikasi melalui paket wisata berbasis masjid dan juga wisata sejarah. Ternyata ini membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Di Rembang, Menparekraf juga menghadiri halakoh interaktif dengan tema perempuan berdaya dan berkarya di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Pada kesempatan ini, Sandiaga meminta para perempuan Indonesia terus berkarya dan berdaya, sehingga mampu memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat. Menutup kunjungan kerjanya di Rembang, Sandiaga mengunjungi Pondok Pesantren Al-Anwar II di Kecamatan Sarang. Di pondok pesantren ini, Sandiaga memberikan pelatihan lewat program Santri Digitalpreneur yang diharapkan mampu membuat para santri memiliki daya saing dalam bidang digital kreatif. Dari Rembang, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pasar murah yang menjual paket sembako digelar di markas Pusidrosal, Ancol, Jakarta. Sementara pasukan Kostrat Karawang menggelar program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan tidur. Rangkaian hari ulang tahun TNI ke-78 Pusidrosal menggelar basar murah di Mako Pusidrosal di Ancol Timur, Jakarta Utara. Pelaksanaan basar bagi para personil digelar selama 3 hari, menyediakan kebutuhan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau bagi seluruh anggota Pusidrosal, seperti beras, gula, kopi, teh, dan minyak goreng. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pilihan bagi para anggota untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dari harga pasar. Kegiatan ini mendapatkan sambutan dari seluruh personil yang memenuhi stand basar. Sementara di markas pasukan Tengkorak Kostrat Karawang menggelar program ketahanan pangan untuk anggota dan masyarakat. Lahan-lahan tidur yang berada di dalam asrama dimanfaatkan menjadi lahan yang produktif oleh pasukan Tengkorak, mulai dari penanaman sayur hingga buah-buahan. Sayuran yang telah dipanen tidak hanya dikonsumsi oleh keluarga anggota, tapi juga dijual kepada masyarakat sekitar. Nah, ini program-program yang terus kita kerjakan, apa yang bisa kita perbuat, jadi kita selesaikan terus program ketahanan pangan. Karena di samping kita menjalankan program pertanian dan perkebunan, nah di sana juga kita ada produksi tempe dan semua dikerjakan oleh prajurit. Selain menanam sayuran dan buah-buahan, prajurit Kostrat juga memproduksi tempe yang semuanya dikerjakan para anggota sebagai persiapan masa pensiun atau juga berwirausaha selama aktif berdinas. Pemirsa, para perawat di Kolombo, Sri Lanka melakukan protes di depan Kementerian Kesehatan Sri Lanka. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama iNews Pagi.